ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kekuatan baik lahir maupun batin sehingga pada malam ini kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, termasuk ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk malam ini kita lanjutkan kajian himpunan putusan tafsir yang kita sudah memasuki bab sholatul jumu'ah. Jadi sholat jamaah sudah selesai, kita sudah menginjak sholat Jum'ah bagian kedua, ya Pak ya. Sudah sampai tentang supaya dalam sholat Jumat itu segera hadir, ya. Artinya segera itu bukan bukan waktu jalan itu cepat-cepat, bukan. Tetap sunnahnya berangkatnya bisakinah. Berjalan menuju masjid itu pelan-pelan, nyantai, tidak boleh gerusa-gerusu atau tergesa-gesa. Lafaz'au ila dzikrillah, bersegera menuju zikir kepada Allah, artinya bukan segera cepat-cepat, akan tetapi dalam tarjih itu lebih pagi. Jadi segera berangkat, jalannya tetap pelan-pelan. Sampai itu ya, hanya ujungnya hadis yang belum kita jelaskan ya. Ujung hadis berbunyi demikian ya. Fa'idha kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Coba ini ya, seorang imam, seorang khatib itu seperti ini kedudukannya ya. Jadi apabila imam di sini maksudnya adalah sekaligus khatib, begitu ya. Kalau sudah hadir di masjid, malaikat itu ikut hadir. Ya, malaikat itu hadaratil malaikat yastami'una dzikra, mereka mendengarkan az-dzikra, peringatan khatib, mendengarkan khatib maksudnya. Maka jamaah kaum muslimin, malaikat saja itu kalau imam khatib datang, mereka sudah ikut datang. Lah kok kita datangnya sudah hampir komat, kan gitu ya. Malaikat saja datang, dan itu jamaah kaum muslimin kedudukannya imam, kedudukannya khatib. Hai para ustaz, para khatib itu harus menyadari, berangkat dari rumah itu bismillah. Niatnya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya adalah menjalankan kewajiban. Kita bayangkan, kita ini kan menjalankan hal yang wajib dan membantu orang banyak untuk menjalankan kewajiban. Maka yang ada dalam pikiran khatib kalau berangkat bismillah, ya, saya mau menjalankan kewajiban. Bayangkan kalau kita tidak bisa hadir, ya, meskipun ada badal, takmir itu pasti tetap resah. Takmir itu tetap resah, apalagi nggak ada badal. Kan gitu ya. Itulah kedudukannya khatib. Jangan main-main. Niatnya khatib itu seperti itu. Bismillahnya itu seperti itu. Dan hebatnya kalau khatib imam datang, malaikat juga datang. Ini hadis loh ya.
bukan karangan saya. Ya, ini hadis. Malaikat juga datang untuk apa? Untuk mendengarkan khotib. Langsung kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Tadi dimulai jam 7:20. Nanti kalau bisa ya jam 8 selesai. Artinya 40 menit ya. Kalau tidak bisa ya itu plus tanya jawabnya kalau ada. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-33. Ini masih babnya sama ya, belum ke khotib ya. Li hadithi Ahmad an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ihtasala yaumal jumu'ati wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsanin thiyabihi min ahsani thiyabihi thumma kharaja wa alaihi sakinatu hatta ya'tiyal masjida fayarka'a in badalahu wa lam yu'zi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalliya kanat kafaratal lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra. Yang artinya hadis dari Imam Ahmad. Hadis ini dinarasikan dari Imam Ahmad dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar. Sami'tu fi'ilnya fi'il madhi. Sami'a itu mendengar. Sami'tu saya telah mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sedang bersabda. Jadi bentuknya lampau tapi sedang. Jadi yaqul fi'il mudhari'. Jadi saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda. Man ihtasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa massa min tibin in kana indahu, terus pakai minyak wangi kalau punya, wala bisa min ahsani thiyabihi, dan berpakaian dengan bajunya yang paling baik, summa kharaja, kemudian berangkat, wa alaihi sakinah, berangkatnya dengan apa? Sakinah. Berangkatnya tidak tergesa-gesa, berangkatnya tetap pelan-pelan nyantai, tapi segera, lebih pagi maksudnya. Karena apa? Fas'au ila dzikrillah, hatta ya'tiyal masjidah, sampai menuju masjid, fayarka'in badalahu walam yu'li ahadan, kemudian datang ke masjid itu sholat semampunya, masih ada waktu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid yang pertama. Kok masih panjang waktunya? Dilihat jamnya juga. Sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, dan seterusnya. Tsumma ansota, kemudian mendengarkan, memperhatikan, idza kharaja imamuhu, apabila imamnya itu sudah hadir. Kemudian hatta yusalliya, sampai kemudian ikut sholat Jumat tadi itu, kafaratal lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra, maka diampuni dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Berarti apa ini? Yang diampuni dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya itu berarti apa syaratnya? Segera berangkat, kemudian mandi. Jadi yang pertama mandinya mandi junub, segera berangkat, pakai baju yang paling baik, pakai minyak wangi, berangkatnya tidak kesusu, nyampe masjid sholat sampai ngikuti sampai sholat Jumat, kemudian hadiah sholat Jumat. Nanti ada 4 rakaat, ada 2 rakaat.
itu yang diampuni dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Ini masih belum ke khotibnya, sebentar lagi ke khotibnya. Hadis yang berikutnya, li hadithi rawahul jamaah an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jumu'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala shalaita qala la qala fa shalla rak'atain wa fi riwayatin idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima, yang artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahlul hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, dakhala rajulun yaumal jumu'ati, ada seorang laki-laki itu yang berangkat menuju masjid untuk menjalankan ibadah Jumu'ah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala, maka Nabi bersabda, sholaita, kamu sudah sholat? Qala la, orang laki-laki itu menjawab, belum. Ini kita bisa ketahui ketika Nabi itu khutbah, tanya kepada orang yang baru datang. Jadi siapa yang boleh negur jamaah itu? Imam saja, khotib saja yang boleh negur jamaah. Yang lain sesama jamaah sama sekali tidak boleh. Ayo. Qala, maka Nabi bersabda, fashallah rak'atain, maka sholatlah 2 rakaat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, idza jaa ahadukum, ini masih dari Jabir, ya. Ini masih dari Jabir. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu, apabila datang salah seorang di antara kamu pada hari Jumat, wal imamu yaktubu, dan imam itu sedang berkhutbah, fal yarka' rak'ataini, maka hendaklah rukuk 2 rakaat. Maksudnya daripada fal yarka' itu artinya adalah hendaklah sholat. Fal yarka' secara lafaz ya artinya hendaklah rukuk. Rak'ataini, rukuk 2 rakaat. Maksudnya ya sholatlah 2 rakaat. Wal yatajawwaz fihima, dan hendaklah dipercepat sholatnya. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid, imam sedang berkhutbah, sholatnya dipercepat. Sholatnya sederhana. Ojo pakai wal fajri wal layalin ashr, ya. Ya cukup Al-Fatihah, surat yang paling pendek, itu aja. Pokoknya 2 rakaat selesai. Nah, jamaah kaum muslimin, di sini ada lafaz wal imamu yaktubu. Imam sedang berkhutbah, mimbar Abdullah. Wal imamu yaktubu. Nah, difahami berarti yang khutbah itu adalah imam. Nah, ini menurut dzahirnya nas, kan begitu ya. Maka jamaah kaum muslimin, menurut fatwa tarjih tahun 1995, kemudian fatwa tarjih itu dimuat di dalam tanya jawab agama jilid 3, ditegaskan dengan lafaz ini oleh majelis tarjih bahwa imam itu ya khotib, khotib itu yang ngimami, begitu ya. Tapi namanya tarjih dan tajdid itu terus menggali apa benar kalau yang imam itu harus khotib. Nah ini ya, ini jamaah kaum muslimin perlunya ngaji. Coba kalau tarjih ini kita baca doang, tidak kita kaji. Kalau kita kaji kan kita syarah ya.
dalam hal ini saya yang mensyarah ya, saya yang menjelaskan. Sebetulnya kalau syarah saya ini ditulis itu sebetulnya baik, nanti syarahnya apa? Tarjih. Dan saya mensyarah tidak lepas dari fatwa tarjih, meskipun kalau nanti tidak ada dalam fatwa tarjih ya secara umum. Kemudian jamaah kaum muslimin, dalam fatwa tarjih tahun 2003. Tadi tahun berapa yang jilid 3? Fatwa tarjih tahun 1995. Jadi lafaz dari Jabir ini yang digunakan dasar wal imamu yahtubu. Berarti imam itu yang khutbah. Siapa yang khutbah? Imam. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, ini kemudian diteliti apa ada ketegasan bahwa imam itu harus yang khutbah. Apa yang khutbah itu harus yang imam? Tidak. Dari lafaz Jabir ini, nasnya apa? Nasnya adalah, ini primernya ya. Primernya adalah apabila orang itu datang ke masjid dan imam sedang berkhutbah, hendaklah sholat 2 rakaat. Ini primer. Sedangkan ketika imam sedang berkhutbah, itu adalah sekunder. Itu adalah zahir nas itu. Maka yang diambil yang pokok yang mana? Nasnya. Nas itu didahulukan daripada zahir. Maka Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa zahir itu apa yang tersirat dari lafaz itu, tapi bukan pokok. Yang pokok apa di sini? Kalau datang ke masjid waktu khutbah, imam sedang berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat. Ada lagi yang riwayat Bukhari itu ya, idza qulta li shahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yahtubu faqad laghawt. Rawahul Bukhari. Idza qulta li shahibika yaumal jumu'ati, apabila kamu mengatakan kepada saudaramu pada hari Jumat, maksudnya ya pas Jumatan itu, angsit, diamlah kamu. Wal imamu yahtubu, dan imam sedang berkhutbah, faqad laghawta, maka sia-sia kamu. Laghawta, ta'anta, maka sia-sialah kamu. Primernya di mana? Nasnya di mana? Apabila imam sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara. Ini nasnya. Tapi zahirnya nas tadi itu imam sedang berkhutbah, maka yang didahulukan adalah nasnya. Sedangkan nas dari Abu Mas'ud Al-Ansori, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini nas. Ini nasnya apa? Hendaklah suatu kaum itu diimami oleh orang aqra'uhum. Ini bukan fi'il madhi. Bukan fi'il mudhari', meskipun pakai alif paling depan ya. Kan fi'il mudhari' itu paling depan ana itu ya, alif, nun, ya, ta. Ini kan alif. Tapi ini adalah isim tafdil. Aqra'uhum itu apa? Yang paling qori di antara kamu. Artinya hendaklah suatu kaum itu diimami oleh yang apa? Paling baik Al-Qur'annya. Lah ini nasnya. Maka kemudian dalam fatwa tarjih tahun 2003 dicantumkan dalam tanya jawab agama jilid 6 terbit tahun 2010. Jadi fatwanya mulai 2003 tapi diterbitkan baru tahun 2010. Maka fatwa tarjih dan tajdid itu merubah dari fatwa yang di jilid 3. Dirubah menjadi apa? Tidak harus khatib itu yang jadi imam. Nasnya Abu Sa'id
Abu Mas'ud Al-Ansori adalah apa? Yang imami adalah yang paling baik Al-Qur'annya. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau Imam Hanafi, nah ini sebagai perbandingan saja ya, boleh imam itu bukan yang berkhutbah kalau ada uzur. Contohnya bacaannya kurang malek. Saya pernah juga, saya khutbah harus menggeh-menggeh. Lalu lagi ditambahin imam. Maka dan saya tidak diberikan imam khusus, tapi kebetulan saya tahu betul di belakang saya ini ada yang bacanya bagus. Maka saya langsung minta, tolong Ustaz, saya gini, tolong diimami. Jadi tidak harus yang khutbah adalah yang imami. Imam Hanafi mengatakan boleh kalau ada uzur. Lah kalau Imam Malik no. Yang khutbah ya yang imami. Yang imami adalah yang khutbah kalau Imam Malik. Kalau Imam Asy-Syafi'i boleh. Cuma lebih utama kalau yang imami itu juga yang khutbah. Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i boleh. Ya, maka sesuai dengan fatwa tarjih. Fatwa tarjih itu tidak terkungkung oleh satu madhab. Semua madhab dijadikan hanya dijadikan pertimbangan para imam atau para imam madhab itu. Ya, jadi tidak terkungkung oleh satu madhab. Jadi madhab tarjih ya, itu membolehkan khotib itu tidak harus yang jadi imam. Kalau di madhab Syafi'i sama, khotib tidak harus jadi imam. Jadi ini hanya zahirnya nas hadis ini begitu ya. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan cuma lebih utama. Ya sama dengan Imam Hanafi berarti kan ya. Lebih utama kalau khotib itu adalah juga imam. Karena itu adalah fi'liyahnya Nabi. Karena Nabi itu juga imam, Nabi juga khotib, gitu ya. Tapi hadis yang Jabir tadi tidak ada ketegasan bahwa imam adalah khotib, khotib adalah imam. Tidak, itu hanya zahirnya nas. Tapi nasnya apa? Nasnya larangan orang itu berkata-kata waktu imam sedang berkhutbah. Memang lafadznya imam sedang berkhutbah. Terus yang hadis Jabir tadi itu nasnya apa? Orang kalau datang ke masjid, imam sedang berkhutbah ya, imam sedang berkhutbah, gitu ya. Maka hendaklah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jamaah kaum muslimin, Nabi tadi itu kan memerintah ya, sholaita, ya, sholatlah rakaatain. Saya tanya jamaah sekalian, setiap perintah itu wajib apa tidak? Setiap lafaz amr, setiap perintah itu dihukumi wajib apa tidak? Ya, betul. Tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Seperti perintah sholat tahiyatul masjid itu tetap sunnah, bukan wajib. Sekarang dalam Al-Quran ada perintah begini, ada perintah begini. Kalimat perintah itu bukan kulu wasrobu wala tusrifu. Ini perintah atau bukan? Makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Ini kan kata perintah kan. Apakah makan hukumnya wajib? Apakah minum hukumnya wajib? Tidak. Bahkan ada di dalam kaidah itu bunyinya begini: al-amru ba'dan nahyi al-ibahah. Artinya apa? Perintah sesudah adanya larangan itu adalah al-ibahah, bukan wajib. Perintah tapi setelah dilarang. Seperti panjenengan
ngelarang anake dolan. Ojo dolan sik, ayo iki sik, dimarani lagi sik. Begitu pekerjaannya mari, panjenengan perintah anak panjenengan, wis dolan kok. Apa dolan iku hukume wajib? Tidak, wis sakarepmu dolan ya sakarepmu, gak dolan ya sakarepmu. Tapi kan kalimatnya perintah, wis dolan kok. Ya, seperti Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kemudian Nabi lafadznya memerintah, fazuruha, saiki ziarah kubur. Apakah ziarah kubur hukumnya wajib? Al-amru ba'dan nahyi. Perintah sesudah adanya larangan. Itu hukumnya al-ibahah. Artinya apa? Boleh. Artinya panjenengan tadi perintah anake panjenengan dolan, itu artinya boleh dolan. Bukan kok saiki wajib dolan. Oh, enggak, ya. Bukan begitu ya. Ini kita hanya bahas lafadz wal imamu yahdu. Fatwa tarjih 95 ya imam ya khotib, khotib ya imam. Tapi dirubah fatwa 2003, dimasukkan dalam tanya jawab, buku tanya jawab jilid 6 terbit tahun 2010. Tidak harus khotib itu yang jadi imam. Ngerti ya? Kita lanjutkan. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud yang tadi ya. Wa fi riwayatin idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wa qad kharajal imamu falyusalli rak'ataini. Ini sama dengan yang tadi ya. Dalam satu riwayat, apabila salah satu di antara kamu semuanya itu datang ke masjid pada hari Jumat, wa kharajal imamu, dan imam itu sudah hadir, fal yusalli rak'ataini, maka hendaklah sholat 2 rakaat. Sudah, kita tinggal ini. Saya sambil ngecek jam kuarter 15 nanti ya. 15 itu gak enakan gitu ya. Yang gak enak bukan saya gak apa-apa, panjenengan itu loh ya. Kita lanjutkan. Coba yang saya jelaskan ini coba ditulis. Ini menjadi sarahnya sarohnya tarjih ini. Karena panjenengan mau contoh ini tidak dapat saroh ini kan gitu ya. Panjenengan mau contoh ini, panjenengan tidak dapat penjelasan saya ini gitu loh ya. Apalagi kalau yang saya jelaskan itu ditulis ya, untuk menjelaskan. Ya kalau sempat tak tulis lah nanti. Ya kalau sempat. Paling tidak diedarkan di WA. Paling tidak diedarkan di grup gitu ya. Hadis yang berikutnya, li haditsil Bukhari wan Nasa'i wa Abi Dawud anis Sa'ibi ibni Yazid radhiyallahu anhu qala kana nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasal imamu 'alal mimbari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Falamma kana Utsmanu wa kathuran nasu zadan nita'u thalith ala zawra wa lam yakun li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghairu muadzinin wahidin. Saya terjemahkan, ini hadis dari Bukhari, Nasa'i, Abu Dawud, dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu, begitu ya. Awalnya adalah azan itu, nida'u itu idza jalasal imam, apabila imam itu sudah duduk di mimbar. Artinya imam datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, kemudian azan seperti kita. Ya, alal mimbari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Abu Bakar dan masa Umar radhiyallahu anhu. Falamma kana Utsman wa kathurun nas zadan nida ats-tsalits
Falamma, maka ketika kana Utsman, ya, maka ketika zaman Utsman, wa kathuran nasu, dan manusia sudah banyak, zadan nida ats-tsalitsah, Utsman bin Affan menambahi azan yang ketiga. Kok azan ketiga itu bagaimana pemahamannya? Nambahi azan ketiga. Lah, maksudnya kalau zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, azan loro tok. Loro itu apa? Azan dan iqamah. Itu dua seruan. An-nida itu artinya seruan. Jadi zaman Nabi, zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Umar itu azannya dua. Tapi maksudnya azan dan iqamah. Kemudian Utsman nambahi azan yang ketiga. Terus keterangannya apa? Ala Zawra. Zawra itu apa? Di Zawra, suatu tempat di pasar-pasar. Jadi azan yang ketiga itu dilakukan jauh sebelum masuk waktu zuhur. Terus azannya di mana? Di Zawra, suatu tempat di pasar. Nah, kemudian walam yakun li Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu muadzinin wahidin. Artinya apa? Zaman Nabi muadzine satu. Zaman Nabi muadzinnya satu. Jamaah kaum muslimin, ada catatan kaki. Setelah ada lafaz seperti itu, ada catatan kaki bunyinya begini. Wa nahnul Muhammadiyun alal amril ladzi alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dan kita Muhammadiyah. Tidak tahu lafaznya di sini diganti Muhammadiyun ya. Wa nahnul Muhammadiyun, dan kita Muhammadiyah, yaitu kita menggunakan seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Azannya dua, yaitu azan dan iqamah. Kalau yang lain tiga. Cuma jamaah kaum muslimin pelaksanaannya yang berbeda-beda. Panjenengan ingkang sampun umroh, cuma kadang-kadang lek umroh niku gak pada memperhatikan mergane ngalami Jumatan ping pisan tok ning Masjidil Haram. Enggak keduman ning Masjid Nabawi ini Jumatan enggak keduman. Atau kebalikannya, ning Madinah Jumatan, ning Mekahnya enggak keduman Jumatan. Sempat enggak mencermati azan yang ketiga itu atau azan yang paling awal sempat enggak. Kalau saya kan 40 hari. Ya. 1 bulan paling tidak ya, yang 32 hari saya di Mekah, yang 8 hari saya di Madinah. Saya ngalami Jumatan hanya sekali di Masjid Nabawi. Saya ngalami 4 kali Jumatan di Masjidil Haram. Ini kalau haji kan begitu ya. Nah, saya mencermati tidak sama azan di Indonesia dengan azan di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, azan yang katanya zaman Utsman di Zawra itu dilakukan jauh sebelum masuk waktu zuhur. Jauh sebelum masuk waktu zuhur. Insya Allah orang itu tawaf 1 set masih selesai setelah azan yang pertama itu. Jadi semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai itu masih melanjutkan tawaf sampai memang azan yang pertama tadi itu fungsinya Utsman bin Affan itu mengingatkan manusia ini hari Jumat di pasar-pasar. Lalu di Masjidil Haram orang sibuk tawaf, orang sibuk sa'i, ada yang masalahnya ada yang umroh kan mesti ada sa'inya. Ada yang sibuk baca Al-Quran, diingatkan ini hari Jumat, sebentar lagi Jumatan. Tapi kalau di Indonesia apa? Begitu masuk waktu zuhur
azan yang pertama. Dan sepertinya masuk dalam ritual Jumatan. Tapi kalau di Masjid Nabawi tidak masuk dalam ritual Jumatan. Azan yang pertama tidak masuk dalam ritual Jumatan. Tapi kalau kita di Indonesia ini kan nunggu waktu masuk waktu zuhur baru azan pertama. Nah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian khotib naik mimbar, kemudian azan kedua. Kemudian yang terakhir nanti iqamah itu azan yang ketiga. Jadi meskipun sama-sama azannya itu 2 kali, kemudian 1 iqamah, tapi pelaksanaannya tidak sama, ya. Tidak sama. Nah, saya lanjutkan, ya. Nah, ini sudah masuk ke khotib. Masuk ke khotib. Wali hadithi Abi Dawud wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzam. Perkataan, kalam, khutbah yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka dia terpotong, terputus. Artinya apa? Seorang khotib itu harus, ini masuk rukun, ya, rukun khutbah. Seorang khotib itu mesti mengawali dengan hamdalah dan puji-pujian. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, alladzi dan sebagainya. Innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi hadana dan seterusnya. Pokoknya alhamdulillah dan puji-pujian. Kalau tidak dikatakan oleh Rasulullah fahuwa ajzam. Khutbah, kalam yang tidak didahului dengan bacaan hamdalah maka itu akan terpotong. Kita lanjutkan. Wali hadithi Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati yahmadullaha ila akhiril hadis. Hadis Muslim dari Jabir, dia berkata kanat khutbatun Nabi, adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat itu dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ila akhiril hadis. Lanjut. Wali hadithi Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al khutbatul lati laisa fiha syahadatun kal yadil jazma wa fi riwayatin tasahhudun, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata khutbah yang tidak ada di dalamnya itu syahadat kal yadil jazma, itu seperti tangan yang terpotong. Wa fi riwayatin tasyahhudun, dalam satu riwayat adalah persahadatan. Jadi khotib itu rukunnya setelah baca hamdalah baca syahadat. Kemudian ittifaqis salafi wal khalafi ala tasliyati fi khutbihim, dan sepakat baik ulama salaf maupun khalaf dalam khutbah itu mesti baca sholawat. Jadi ini adalah rukun. Jadi hamdalah, syahadat, sholawat. Terus ada lagi apa? Li hadithi Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu 'ala al-wasiyati bit taqwa fi khutbatihi. Ini hadis riwayat Muslim dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam mauidhahnya itu mesti ditekankan kepada wasiat takwa. Berarti rukun. Setelah 3 tadi itu berarti apa? Harus ada wasiat takwa. Jadi moro-moro wamah ngalor ngidul ngomongin bom meledak di mana-mana. Tidak ada wasiat takwa. Harus ada wasiat takwa. Baik wasiat takwa itu boleh sudah tercantum di dalam ayat-ayat yang telah dibaca. Makanya kebanyakan khotib mesti baca ayat-ayat tentang takwa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang biasa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini yang kedua. Yang ketiga biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima dan seterusnya. Itu sudah masuk wasiat takwa. Tapi khutbah itu untuk apa? Khutbah itu adalah untuk menasihati, untuk memberikan peringatan kepada jamaah. Lalek ngangge bahasa Arab tok, gak diartekno, gak dijelasno, nyampe apa ndak wasiat? Wasiat nyampe apa tidak? Tidak. Panjenengan harus ngomong itu ayat telu harus disampaikan, tapi enggak ada setelah itu wasiat takwa. Ya sudah selesai syarat sahnya khutbah, masuk sah. Tapi apa sih fungsi khutbah? Fungsi khutbah itu kan tadi itu kan untuk memberikan peringatan, ya, untuk memberikan nasihat terutama kepada urusan ketakwaan. Maka mbah-mbah kita dulu jamaah kaum muslimin di desa-desa, mungkin sekarang masih ada di desa itu. Lek khutbah tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Jawa, murni bahasa Arab diwoco. Selesai ada apa? Iqomah. Kenapa? Nabi tidak ada khutbah itu tidak pakai bahasa Arab. Nabi itu khutbahnya pakai bahasa Arab. Kok kita khutbah pakai bahasa Jawa? Maka mbah-mbah kita itu dulu, ya saya termasuk menangi, termasuk menangi di desa kami, bahkan di Nganjuk juga, di desa-desa ya, di Ponorogo ada. Jadi khutbahnya itu mocok, kan ya kiai ini juga iso bahasa Arab tenan ya, itu teks bahasa Arab itu dibaca. Kenapa? Nabi tidak pernah khutbah tanpa dengan bahasa Arab. Nah, terus khutbah itu untuk apa? Khutbah itu kan untuk memberikan penjelasan kan gitu ya. Kita lanjutkan. Wali hadithi Ahmad wa Tirmidzi an Husain ibni Abdurrahman radhiyallahu anhu qala kuntu ila jambi Aimarah tabni Ru'aibah wa Bisrin Marwan yahtubuna falamma rafa'a yadayhi faqala Aimarah yakni qabbahallahu hatainil yadaini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala mimbari yakhutubu idza da'a yaqulu hakadha farafa'a as-sababata wahdaha. Ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Husain bin Abdurrahman. Dia mengatakan apa? Adalah aku di samping Imarah bin Ru'aibah. Dan pada waktu itu Bisir bin Marwan berkhutbah kepada kita.
Ketika dia berdoa, mengangkat kedua belah tangannya, maka Imarah berkata, yakni apa perkataannya? Semoga Allah mencacatkan kedua belah tangan itu. Aku, kata Imarah, aku melihat Rasulullah SAW di waktu berdiri berkhutbah di atas mimbar, ketika beliau berdoa berbuat begini, lalu Imarah mengangkat telunjuk saja. Jamaah kaum muslimin, ini dalil bahwa khotib Jumat itu kalau berdoa ngangkat jari tangan, bukan begini, kecuali nanti ya tak jelaskan, kecuali ya. Jadi ginilah pertanyaannya, tidak ada ini disaroh ya. Kalau orang itu berdoa, khotib itu berdoa, jamaahnya mengaminkan apa tidak? Jamaah kaum muslimin, fatwa tarjih dalam buku tanya jawab agama jilid 4, jamaah itu tidak boleh mengaminkan apalagi dengan mengangkat tangan. Tapi nyuwun sewu, saya masih banyak dapati ketika saya khutbah, termasuk di Masjid Muhammadiyah, ketika saya berdoa begini, amin, amin, tidak boleh ya, menurut fatwa tarjih. Sebelum fatwa tarjih itu saya baca, saya membaca fatwa Lajnah Daimah Al-Ifta' wal Buhuth, itu MUI-nya Arab Saudi ya. Yang berfatwa adalah Syekh bin Baz. Dia mengatakan bahwa imam itu kalau khutbah Jumat berdoanya adalah dengan mengangkat jari tangan, dan jamaah tidak boleh mengaminkan apalagi dengan suara keras dan mengangkat kedua tangan. Bagaimana yang benar? Syekh bin Baz juga menjelaskan yang benar ya berlaku seperti mendengarkan orang khutbah, tetap diam dengan khusyuk. Cuma kalau Syekh bin Baz itu menjelaskan dengan khusyuk itu diantaranya yang mengamini tapi dalam hati, tidak boleh berbicara. Jadi masih tetap berlaku tidak boleh berbicara selama khotib itu masih di atas mimbar. Tapi saya sering dapati itu ya, saya sering dapati itu. Maka jamaah kaum muslimin, tadi saya mengatakan perkecualian ya, perkecualian apabila sholat minta hujan, sholat istisqa, imam itu justru diangkat tangannya tinggi-tinggi dan itu berbalik menghadap kiblat, imamnya menghadap kiblat. Saya tanya, apakah doa minta hujan itu hanya sholat istisqa? Tidak. Doa minta hujan itu bisa dilakukan oleh khotib Jumat. Riwayatnya adalah pada saat Nabi itu berkhutbah, ada seorang yang wahai Nabi, di daerahku kering, ternak-ternakku sudah kurus karena lama tidak turun hujan. Berdoalah kepada Allah untuk hujan di negeriku. Nabi. Nah, kecuali ya. Jadi kalau khotib itu berdoa untuk minta hujan, misalnya tadi khotib itu doanya begini waktu habis khutbah Jumat, kemudian ditambahi dengan khutbah doa minta hujan, ya khotibnya begini. Khotibnya begini. Tapi kita kan di sini jarang ya, karena tidak ada itu, tidak ada orang yang minta didoakan minta begitu. Ketika Nabi dimintai doa, Nabi kemudian angkat tangannya seperti sholat istisqa. Bedanya apa? Kalau sholat Jumat, khotib itu berdoanya tetap menghadap jamaah, tetap menghadap jamaah. Tapi kalau khotibnya sholat istisqa itu berbalik, termasuk surbanya itu juga dibalik, yang pertamanya di kiri,
dibalik ke kanan, kemudian dia berbalik begini di mimbar berdoa. Ini kalau sholat istisqa. Ini sampai doa ini sudah jam berapa ini? Oh, sudah jam 8:07. Ya, oke jamaah kaum muslimin, sampai bab doa ini ya, khotibnya belum sampai yang terakhir ya. Jadi jamaah kaum muslimin, dengan ngaji ini saya ingin menegaskan bahwa kalau di masjid-masjid kita ini imam itu tidak mesti yang khutbah, tidak ada masalah. Kalau ada masjid yang mengharuskan, apalagi itu masjid Muhammadiyah, berarti masjid itu takmire urung ngerti. Ono nek itu takmire sing urung ngerti. Ustaz sing urung ngerti. Aku lek khutbah nek kono kudu sak imamine. Aku lek gak ambek imami gak khutbah. Ono sing kaku gitu juga. Iya. Lek gak sing kaku iku takmire, sing kaku ustaz. Kaku ini enak lho Pak. Ada yang Jawa. Itu filosofi orang Jawa ya. Kaku itu baik, lemes juga baik. Tapi filosofinya orang Jawa itu gini. Lek kaku iso dadi pikulan, lek lemes iso dadi tali. Jadi orang itu enggak baik kaku-kaku nemen itu. Lek kaku yo manfaat, maksudnya begitu, ada waktunya kaku. Lek lemes yo ana ubune, lemes yo manfaat, kakune yo manfaat. Lek kaku dadi yo pikulan, lek lemes iso dadi tali. Lek dadi tali yo kaku iso gak. Kita mengikat kuatu yo ndak bisa lah ya, talinya kaku kan gitu ya. Maka Bapak Ibu, tadi yang sudah saya tekankan ini, yang kedua, takmir itu juga bisa ya, termasuk ini takmir, usaha takmir mendatangkan saya ini ya. Ini termasuk usaha mengedukasi jamaah bahwa ketika sholat Jumat itu yang dituntut jamaah itu khusyuk diam, tidak amin-amin membuat gaduh. Tidak amin-amin membuat gaduh. Kemudian ditekankan lagi jamaah kaum muslimin bahwa jamaah ya itu lek khusyuk nemen atau sok khusyuk akhirnya nopo ngantuk. Gak usah sok khusyuk. Bagaimana supaya gak ngantuk? Posisi duduk. Posisi duduk, jangan khusyuk begini. Gini, lihat wajahnya khotib. Bahkan kita ini menghadapnya tidak harus ke kiblat. Sing di pojok sana menghadapnya ke khotib, tidak menghadap ke kiblat. Tidak usah sok khusyuk. Karena saya banyak, tak tahu ini orang mana itu ya. Ketika khutbah, jamaah itu khusyuk mutar tasbih lagi. Lah kalau orang itu sholat Jumat waktu mendengarkan khutbah itu zikir sendiri, apa fungsinya khutbah? Jadi macam-macam jamaah itu. Jamaah itu macam-macam. Ono sing mutar tasbih. Jadi sini khutbah, saya lihat, oh ada yang mendengar, ada yang ngantuk, ada yang khusyuk. Mutar tasbih. Saya tanya, zaman Rasul juga yang dapat untayan tasbih? Gak ada. Zaman Rasul tidak ada untayan tasbih. Lah kok digambarkan orang yang mulai agamis terus nyekel tasbih ngono ya, sorban kalune tasbih gede-gede. Iku lek agamis katanya terus ustaz gitu. Masya Allah. Zaman Nabi gak ada untayan tasbih. Yang ada apa? Orang menghitung tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, itu ada yang pakai biji kurma, ada yang pakai kerikil. Kemudian Nabi menunjukkan ketidaksukaannya. Itu main apa itu? Kalau menghitung, pakai ini loh Nabi. Nabi menunjukkan pakai ini.
Iya, jadi pakai kerikil. Nah, pas sama kan ya, pakai kerikil kan tidak boleh tadi ya. Artinya Nabi tidak suka lah ya. Pakai biji kurma juga ya. Pas khutbah berlangsung, terus celengannya melaku pripun. Celengannya melaku pripun. Kerikilnya kau lah celengan. Sebaiknya pripun? Sebelum khutbah diedarkan. Iya. Isinya terus duwiti udah bodoh teko kan gitu ya. Tapi lah wis khutbah sing teko wis bul kan gitu ya. Wah, dilema. Makanya di Masjidil Haram enggak ono celengan. Apa maneh kok sing mlaku, sing mandek lho gak ono. Di Masjid Nabawi enggak ada masjid sing gede-gede gak ono. Ya. Itu wakaf dari mantan seorang raja, yaitu Zam-Zam Tower itu wakaf. Semuanya penghasilan dari tower itu semua adalah untuk Masjidil Haram. Masya Allah. Kalau kita bisa seperti itu ya. Dan bahkan masih ada hotelnya Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan 1500 yang lalu, 15 abad yang lalu. Tapi rekeningnya masih. Apa keluarganya yang menikmati? Tidak. Semua adalah untuk mengatakan Bapak Ibu ada pertanyaan ya, monggo.